Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahalla al-bai'a wat thayyibat, alladzi harrama ar-riba wal khaba'ith. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah Isya dan halaqah yang Allah muliakan, kita selalu bersyukur atas nikmat umur, nikmat kesempatan yang Allah berikan. Sampai detik ini kita masih Allah berikan ruh dengan jasad yang bersatu. Artinya bahwa kita masih hidup. Maka kehidupan ini yang gak lama kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Kalau kita perhatikan, bukan hanya di Lampana ataupun di Aceh dan bahkan hampir seluruh Indonesia, di tahun 2021 ini dan akhir 2022 angka kematian cukup tinggi. Maka hampir tiap minggu kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan-kawan yang punya mungkin grup, entah grup apa saja namanya, hampir tiap saat ucapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang pertama pertanyaannya adalah, kita yang masih hidup ini, apa yang bisa kita lakukan, yang kita perbuat untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita sebuah hadis dari sahabat Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Qala, dia bercerita, bainama nahnu ma'a Rasulillah, tak kala kami duduk bersama Rasulullah, isja'a rajul min Bani Salamah, datanglah seseorang dari Bani Salamah. Dan ini orang bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya li min birri abawayya abarrahuma ba'da mautihima. Ya Rasul, saya punya dua orang tua, kedua-dua sudah meninggal dunia. Apa yang bisa saya lakukan, atau masih ada enggak bukti bakti saya untuk orang tua saya? Kala, Nabi menjawab, ada. Yang pertama yang Nabi ajarkan adalah as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah menemui Allah lebih awal. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah mudahkan urusannya, Allah juga berikan kemudahan di alam kuburnya. Ini doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Yang kedua kata Nabi, wal istighfaru lahuma, mohon ampunan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang dahulu dari kami. Yang ketiga kata Nabi, wa infazu ahadihima, kalau dulu yang meninggal ini punya hutang, kita menyelesaikan hutang itu. Atau yang meninggalnya pernah berwasiat dan wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat, maka kita yang hidup ini harus melakukannya. Jadi makna infazu ahadihima. Yang keempat kata Nabi, wasilaturrahmi ma la tusalu illa bihima, menyambung silaturahmi yang dulu orang-orang yang meninggal ini pernah menyambung silaturahmi. Orang tua kita
pernah nyambung silaturahmi, maka silaturahmi itu terus kita jaga dan kita bina. Yang terakhir kata Nabi, wa ikramu sadiqaihima. Mungkin orang-orang tua kita ini punya sahabat, punya kawan, kita selaku anak memuliakan, menghormati sahabat-sahabat, kawan-kawan orang tua kita. Ini Nabi ajarkan dalam hadis ini apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga sangat tahu bahwa umat Nabi itu enggak panjang umurnya. Karena kehidupan ini ada batasnya, ada garis finishnya. Nabi jelaskan bahwa a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umat Nabi enggak panjang-panjang. Masanya antara 60 sampai 70 tahun. Mungkin kita hari ini yang berumur mungkin ya 60 tahun, tinggal menghitung beberapa tahun lagi. Yang hari ini mungkin umurnya 65 tahun, mungkin menghitung hari. Karena enggak lama umur ini. Namun Rasulullah ajarkan kita bagaimana sebuah amalan-amalan itu walaupun umurnya 70 tahun, namun seakan-akan orang itu umurnya berabad-abad. Maka Nabi ajarkan kita beramal, beribadah dengan cerdas. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah, apa kata Rasulullah? Inna mimma yahaqul mu'min ba'da mautihi min amalihi aw hasanatihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti ini orang akan menemukan pahala-pahala dia dari kebaikan-kebaikan dia, dari amal-amal dia setelah dia meninggal. Ini orang meninggal di alam kubur, namun dia terus mendapatkan pahala-pahala itu. Nabi rincikan. Yang pertama kata Nabi, ilman allamahu wa nasyara. Ilmu yang dia ajarkan dan ilmu yang dia sebarkan. Ketika kita hari ini membaca kitab-kitab ya Asy-Syafi'iyah, kitab-kitab Imam Malik Al-Muwatta misalnya, orang-orang ini wafat di tahun 200 Hijriah. Hari ini 1400, artinya 12 abad yang lalu. Tak kalau orang mengamalkan ilmu ini, pahala terus mengalir ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik, ke Imam Hanafi, ke Imam Hambali. Karena beribadah dengan cerdas. Sampai seorang imam, ulama namanya Imam An-Nawawi, saking sungguh-sungguhnya pada ilmu ini, dia lupa untuk menikah. Sampai sang murid mengingatkan, ya Syekh, lima al-tazawwad, kenapa engkau tak menikah? Imam An-Nawawi menjawab, nasi itu lupa untuk menikah, karena sibuknya dengan ilmu. Imam An-Nawawi di umur 45 tahun itu enggak keluar rumah kecuali sholat jamaah. Sisanya menulis, membaca, menulis, membaca. Kalau kita tengok di kitab punya beliau, Majmu' Syarah Muhazzab, itu 23 jilid. Mampu tulis menjaruh, ditulis. Kalau mau mendapatkan syarah dari kitab Al-Punya Imam Asy-Syafi'i, yang terlengkap adalah Al-Majmu' Syarah Muhazzabnya Imam An-Nawawi. Karena ilmunya. Nah, juga mengembangkan ilmu ini. Dia tulis buku, dia kembangkan ilmunya. Nah, hari ini ada orang pengajian, ada halaqah, divideokan, disebarkan bagian dari wa nasyara ilmu itu. Dengan catatan, jangan diikuti oleh iklan-iklan yang tidak syariat. Selama ini video enggak diikuti iklan yang buka aurat, maka dia pahalanya mengalir. Namun ada video-video dakwah tadi diikuti dengan iklan-iklan yang dia buka aurat, maka ini talbisul haq bil batil, mencampur adukan dakwahnya dengan buka auratnya.
Maka ini diantara mengembangkan atau menyebarkan ilmu. Yang kedua, masalah kita hari ini adalah kita nggak punya ilmu yang banyak untuk kita ajarkan. Dan bahkan ketika kita punya ilmu nih untuk kita ajarkan, ada nggak pilihan yang lain? Kata Rasulullah, wa waladan sholihan taroka, anak yang soleh yang dia tinggalkan. Maka kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Ini kewajiban. Ada 4 kewajiban orang tua. Yang pertama, ayyuhsina isma'ina wulida, lahir anaknya bernama yang baik. Yang kedua, ayu alimal Quran, ajarkan anaknya Al-Quran. Yang ketiga, ayu adiba ta'diba, ajarkan anaknya akhlak. Yang keempat, ayu zawija mata adroka, nikahkan anaknya ketika anak cukup umur. Nah, kalau ada orang tua nggak mau ajarkan anaknya Al-Quran, nggak mau ajarkan anaknya akhlak budi pekerti, maka orang tua ini termasuk orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Maka ini karena anak itu dia investasi dunia akhirat. Yang ketiga, kata Rasulullah, mungkin orang nggak menikah, nggak punya anak, ada nggak peluang yang lain? Ada. Wa masjidan banahu, masjid yang dia bangun, dari tanahnya diwakafkan, nanti ada nanti masuk rumah juga wakaf nanti. Atau yang dihibahkan, dia hibahkan ini semen, batu bata atau keramik untuk masjid. Maka orang-orang yang bangun masjid dan masjid itu dipakai untuk ibadah, pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Apalagi wa mushafan warasahu, Al-Quran yang dia wakafkan. Kita boleh Al-Quran kita wakafkan. Orang baca Al-Quran itu setiap hurufnya itu pahala. Yang pewakafnya sudah meninggal dunia, terus mengalir pahalanya. Apalagi baitan banahu li ibni sabil, kita punya warga yang sangat miskin, warga yang fakir, nggak punya rumah, kita bangun rumah untuk orang itu, maka pahalanya terus mengalir. Selanjutnya kata Nabi, au naharan ajarahu, kita punya ini sumur, kita buat sumur untuk masyarakat umum, airnya bermanfaat. Kita buat irigasi, dan irigasi itu bermanfaat untuk semua orang, pahalanya terus mengalir. Inilah yang pernah diamalkan oleh Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang sampai hari ini rekening beliau masih ada di Bank Saudi Arabia atas nama Utsman bin Affan. Kok bisa? Dulu ada sumur raumah yang beliau beli, yang air dibagi secara gratis. Di masanya si Fatimiyah dikembangkan raumah ini, ditanamlah kurma, menghasilkan, hasilnya dibuatlah hotel atas nama Hotel Utsman bin Affan, dikelola ini. Hasil hotel ini masuk ke rekening Utsman bin Affan. Setiap tahun rekening ini berbagi ke fakir, ke miskin. Rekening ini berbagi beasiswa untuk para mahasiswa. Bukankah Utsman bin Affan wafat tahun 37 Hijriah? Hari ini 1443, pahala terus mengalir. Cara beramal yang cerdas. Namun kita terbatas mungkin keuangannya, terbatas mungkin ekonominya. Nggak mungkin bangun masjid, nggak mungkin buat rumah, buat sumur, buat irigasi. Yang terakhir kata Nabi, au shadaqatan akhrajaha min malihi hina hayatihi qabla mautihi, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya sebelum dia meninggal. Maka sedekah yang paling afdal adalah sedekah sebelum kita meninggal. Al-Quran mengabarkan demikian, anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah harta, kata Allah, yang kami berikan sebelum ajal datang menjemput. Maka beda sedekah ketika masih hidup, sedekah setelah kita ini meninggal. Ini diantara amalan yang Nabi ajarkan supaya kita ini beramal yang cerdas, walaupun umurnya hanya puluhan tahun,
namun orang ini seakan-akan umurnya panjang. Baik, kaum muslimin muslimat jamaah yang Allah muliakan, kita masih di fikih muamalah. Di antara kaidah jual beli yang haram atau muamalah transaksi yang haram itu, jikalau dia mengandung ada unsur ribanya, ada unsur penzalimannya, ada unsur gorornya. Ini malam kita masuk ke unsur goror. Di antara unsur penzaliman juga ada ini riswah, suap atau sogok menyogok, suap menyuap. Nah, saya pikir sudah paham nih, saya pikir tentang riswah ini. Masuk kita ini ke goror. Apa itu goror? Secara lugawi atau secara bahasa, makna goror adalah dia tipuan, atau goror bermakna dia resiko, atau goror bermakna dia kebinasaan. Ini makna lugawi. Sebagian kamus mengartikan juga goror bermakna dia ketidakpastian. Maka ketika jual beli atau transaksi atau muamalah yang mengandung goror, itu adalah transaksi yang dia mengandung ketidakjelasan. Tidak jelas itu sehingga merugikan salah satu pihak. Gampang dipahami, saya punya tas. Saya katakan, ini tas saya dan isinya harganya 1 juta rupiah. Sementara ini orang nggak tahu apa isi tas itu. Ternyata hanya 1 buah pulpen. Begitu dia beli, diserahkan tasnya, isinya hanya 1 pulpen. Yang membeli ini merasa terzalimi dan dia rugi. 1 pulpen harganya 1 juta rupiah. Nah, contoh ini jual beli yang dia goror. Nah, ketika jual beli seperti ini, maka itu termasuk dia jual beli yang haram. Maka ada kata kunci di sini. Makna gharar itu adalah dia itu ketidakpastian, namun dia ada unsur untung rugi, merugikan salah satu pihak. Maka juga ada dikaitkan dengan judi. Kalau di judi itu dia qimar namanya. Dalam jual beli dia gharar, dalam judi namanya qimar. Ketika orang transaksi mengkaitkan sesuatu, nah yang menang tadi mendapatkan harta, namun yang kalah ini mengalami kerugian. Contoh orang mengkaitkan, dulu kedai kopi Simpang Lampana. Kita ini bertaruh nih, bus apa yang lewat setelah ini? Kalau yang lewat ini setelah ini Pelangi, aduh ribe. Nombor nama, lu Sempati. Sempati yang lewat 1 ribu. Lewatlah Sempati. Yang pegang tadi Pelangi bayar 1.000. Ini qimar, merugikan pihak yang lain. Nah, kasus seperti ini disebut dia namanya ini gharar. Apa dalilnya pengharaman gharar itu? Langsung Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 menjelaskan tentang pengharaman gharar itu. Apa bunyi ayat? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, innamal khamru. Ini yang mabukkan, khamar. Yang kedua, wal maisir, judi. Wal ansab, orang ini menyembelih berkurban untuk ya berhala. Wal azlam, nah ini dia nih. Wal azlam mengundi nasib. Yang undi nasib, wal azlam mengandung dia gharar. Langsung Allah jelaskan, itu rijisun. Nah, perintah Allah ya, faitanibu, dia rijisun min amali syaitan. Nah, gharar juga min amali syaitan. Nah, ketika orang jual beli nipu-nipu, maka juga bagian dari gharar. Beli gula 1 kilo, timbangnya hanya 8 on. Maka yang beli tertipu. Nah, ini bagian dari gharar. Ya, baik. Nanti ada gharar yang sifatnya dia diakad,
ada gharar yang sifatnya dia ini di barang ataupun harga. Nanti juga ada gharar yang sifatnya dia jangka waktu pembayarannya yang tidak jelas. Baik, kita mulai. Ini gharar yang dia pada akad. Ada orang menjual sepeda atau kereta misalnya, atau sepeda motor. Nyo Honda lempu blow, monyo cash, harganya 10 juta. Kalau kredit harganya 12 juta. Apakah boleh? Boleh. Kalau harga itu dia boleh buat demikian. Yang gharar di mana ghararnya? Ketika orang ini ambil keretanya, dia nggak menentukan apakah dia boleh dengan cash atau kredit. Nah, sini ghararnya. Ini namanya gharar di akad. Maka ini contoh jual beli yang dia gharar di akad. Nah, sekarang yang gharar dia pada objek barangnya atau harganya. Yang pertama, fisik barang atau bentuk barang itu. Di awal tadi, nah ini contoh gharar pada fisiknya. Ini ada kotak. Nah, nyo ada barang nih di bawah kotak ini. Harganya 100.000. Sementara pembeli nggak tahu nih apa. Yang yuk kotaknya. Dibayarlah. Ternyata di bawah kotak hanya aqua. Sebelah aqua di kotak. Nah, ini termasuk dia gharar pada jenis barangnya. Yang kedua, sifatnya. Ketika orang ini menjual barang, baklunyo na Honda kabo, iumni 12 juta. Dia nggak menampakkan seperti apa Hondanya, apa mereknya karena speknya. Nah, ini kan sifat barangnya. Atau lon na lemo limongbo, nyo salah sabo leblo-leblo. Namun yang jual menjelaskan yang limongbo ini yang tuh belum. Ada orang pikir mungkin belum yang rayu. Pada yum 17. Oh, nya rayu berarti yum. Nyo menyata bulu sebre nyo naragu 20. Yang rayu. Rupa aja mereka deal uang diserahkan gaji tak lemo yang ubud. Ini dicontoh pada juga gorornya atau ukuran barang yang dijual. Lun publo dan nolonyo sebagian atau nolonyo 1000 meter. Nah, sebagian publo. Ada yum ji, yum 20 juta. Namun ini penjual nggak menjelaskan yang tahu ukurannya publo. Dari 1000 meter tadi ini mana yang jual? Atau jual ija. Nyo kan ija yum ji 150. Ukurannya ubena lemparkan yang dah artinya nyali 150. Nah, contoh tadi ini yang ukurannya. Atau nyo tanam publo. Ubena luncuk bate nunrom ubena tuk batenya. Ini harga yang publo. Maka ini dia termasuk ukurannya yang tidak jelas dan dia mengandung gharar. Terus barang yang dijual yang bukan miliknya. Nah, ini hati-hati calo. Ada orang jual tanah. Ini orang agen. Dalam bahasa ekonomi dia reseller. Ya, agen. Reseller. Ini agen jual tanah tanpa sepengetahuan si penjualnya. Dia tahu nih pasang pampek per meter 120. 20 lah. Sementara ini orang tidak izin dulu ke yang punya tanah, dia jual tanah itu. Maka ini termasuk jual beli dia gharar. Kalau kita kaitkan dengan hari ini, orang jual online, ditampilkanlah barang di etalasenya, ada ini, ada ini, ada ini. Sementara barang ini dia belum punya. Kapan dia punyanya? Orang beli, dia transfer uangnya, baru dia beli barangnya.
Ini pun juga termasuk jual beli yang haram. Kalau orang jual beli online, sementara barang itu belum milik dia, mengandung dia mana haramnya? Ada unsur gharar di sana. Mana ghararnya? Karena barangnya belum jadi milik dia. Atau ada orang beli barang dan barangnya belum sampai ke dia, udah dia jual. Contoh, Tengku geblo Honda, Mbak Usban, ada minum mau belah Honda pat mentong hibrid. Namun Tengku ketawarkan Mbak lain, Honda baluno, jumlah. Pak Honda mentong hibrid. Botuk kena nolong. Maka ini pun termasuk jual beli yang haram karena barangnya belum ada. Maka ini diantara unsur yang gharar tadi, ya, yang dia dilarang. Seterusnya, termasuk juga ini yang gharar adalah ini barang yang belum diserah terimakan. Ada orang beli obat luar negeri, barang goduk lom di kampung bro, kayak belum. Nah ini kan barang yang belum diserah terimakan, termasuk dia unsur ghararnya. Yang terakhir ini gharar adalah jangka waktu pembayarannya ataupun harganya. Nyo kan iPad lupa belonyo, harga ji bakdron. Nah ini harga bakdron, dia nggak tetap harga berapa. Ketika orang beli ini 12 juta, untung bro. 12 cuman ya beli 5 juta, kayak coknya 12 juta. Nah artinya ini orang menjual, dia nggak tetapkan harganya, harga bakdron. Nah ketika harga bakdron, dia mengandung ketidakjelasan berapa harganya. Makanya diantara ini jual beli yang mengandung gharar dan dia yang diharamkan.